anak-anakku yang soleh dan solehah, kalian pasti tidak asing dengan kata Jazirah Arab. Apa sih Jazirah Arab itu? Ya, Jazirah Arab itu adalah suatu pulau yang ketiga sisinya dikelilingi oleh laut dan ketiga sisinya dikelilingi padang pasir seperti gambar pada peta. Jadi pengertian Jazirah adalah pulau, sedangkan Arab tandus atau gersang. Jadi Jazirah Arab adalah pulau yang tandus dan gersang, yang jarang ditumbuhi tumbuhan dan jarang ditemukan air, seperti yang ada di Mekah dan Madinah. Assalamualaikum anak-anakku yang solih dan solihah. Kali ini kita akan belajar dengan Ustazah Rosa. Ustazah Rosa akan membahas materi tarikh dengan judul Perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Apa saja sih yang akan kita bahas di dalamnya? Yang pertama, struktur masyarakat dan pemerintahan bangsa Arab. Yang kedua, perilaku bangsa Arab pra-Islam. Yang ketiga, agama yang dianut bangsa Arab pra-Islam. Sebenarnya bagaimana sih struktur masyarakat dan pemerintahan bangsa Arab pra-Islam? Ya, struktur masyarakat bangsa Arab pra-Islam itu berbentuk kabilah-kabilah. Apa sih kabilah itu? Ya, kabilah itu suku-suku bangsa seperti suku Quraisy, suku Ad, dan sebagainya. Antar suku-suku tersebut pasti ada pertanian darah atau kerabat. Selanjutnya kita akan membahas materi perilaku bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum mengenal agama Islam, dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga moral dan perilaku bangsa Arab itu menyeleweng dari agama Islam. Apa saja sih perilakunya tersebut? Yang pertama, suka meminum arak atau minum-minuman keras. Jadi, masyarakat bangsa Arab pra-Islam itu senang sekali atau gemar sekali meminum minuman keras. Minum-minuman keras yang sangat digemari bangsa Arab itu berupa khamr dan nabid. Apa itu khamr? Khamr adalah minuman keras yang berasal dari perasan air anggur. Sedangkan nabid adalah minuman keras yang berasal dari perasan selain anggur seperti kurma ataupun kismis. Yang kedua, senang berjudi. Masyarakat Arab pra-Islam ketika meminum minuman keras itu melakukan secara bersama-sama atau berkumpul. Ketika berkumpul, pasti mereka akan melakukan kegiatan berjudi. Berjudi dengan menggunakan taruhan ataupun lotre. Taruhannya berupa kurma, kambing, domba, dan unta. Yang ketiga, senang bermain perempuan dan menganggap rendah martabat wanita. Jadi, masyarakat bangsa Arab sebelum mengenal agama Islam itu antara laki-laki dan perempuan itu sering berzina. Berzinanya itu juga di tempat umum, mempertontonkan kepada masyarakat umum. Selain itu, memandang rendah martabat perempuan ditandai dengan mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir, karena mereka menganggap bayi perempuan yang baru lahir itu tidak bisa berperang dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kelak, serta perempuan nanti akan dirampas ketika perang. Yang keempat, suka berkelahi dan perang. Perselisihan antara kabilah satu dengan kabilah yang lainnya itu diakibatkan karena masalah sepele. Seperti contohnya, kabilah satunya ini merampas harta perang kabilah B, kemudian berselisih, akhirnya berperang. Yang kelima, menyembah berhala. Awal mula kepercayaan itu dikenalkan oleh suku Qus'ah, yaitu suku yang berimigrasi dari negeri Yaman ke negeri Mekah. Kemudian ketika suku Qus'ah pergi ke negara Syam, melihat suku Amalika sedang menyembah berhala. Lalu suku Qus'ah ikut mempercayainya dan menyembah berhala. Akhirnya suku Qus'ah meminta satu berhala kepada suku Amalika. Lantas diberikan satu berhala Hubal. Lalu dibawa pulang dan diletakkan di dinding Ka'bah. Suku Qus'ah percaya bahwa berhala Hubal tersebut sebagai perantara mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kemudian, apa sih agama yang dianut bangsa Arab
pra-Islam? Yang pertama, agama Hanifiyah. Apa agama Hanifiyah itu? Agama Hanifiyah adalah suatu kepercayaan yang meyakini bahwa Tuhan itu Esa yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Yang kedua, agama pagan atau agama penyembah berhala. Agama ini mempercayai atau meyakini bahwa berhala itu sebagai Tuhan mereka. Yang ketiga, agama Nasrani, yaitu suatu kepercayaan atau keyakinan yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan mereka. Nah, agama Nasrani yang masih berlaku di Indonesia itu seperti agama Kristen, Katolik. Agama tersebut juga meyakini dan mengakui bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan mereka. Yang keempat, agama Yahudi adalah suatu kepercayaan atau keyakinan di Jazirah Arab yang dibawa oleh bangsa Israel dari negeri Aswaria. Yang kelima, agama Majusi atau penyembah api, yaitu suatu kepercayaan atau keyakinan yang menganggap bahwa api itu sebagai Tuhan mereka. Nah, demikian pembelajaran tarikh bersama Ustazah Rosa. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, silahkan pelajari dan banyak membaca buku paket tarikh bab 1 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.